Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Saya Erwin kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait info JHT atau jaminan hari tua yang hanya akan bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Apakah ini bisa memberikan solusi atau sebaliknya terkait permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia? Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang akan dapat saya berikan. Dan jangan di skip-skip supaya kalian bisa mendengarkan atau menyimak informasi ini dan tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke informasinya. Melalui berita yang saya kutip dari tribunnews.com bahwa isi Permenaker nomor 2 tahun 2022, dana JHT cair di usia 56 tahun hingga tata cara syarat pencairan JHT. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker merilis aturan terbaru tentang pembayaran manfaat jaminan hari tua. Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, berisi tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Dalam belit tersebut terdapat satu pasal yang menjadi sorotan, yaitu manfaat JHT akan diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan BP Jam Sostek berusia 56 tahun. Pasal tersebut dinilai merugikan para pekerja, terlebih para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja PHK sebelum usia 56 tahun. Sebab mereka harus menunggu usia 56 tahun untuk dapat mencairkan dana JHT tersebut. Padahal pada aturan sebelumnya yang termaktub di Permenaker nomor 19 tahun 2015, JHT bisa diklaim 1 bulan setelah pekerja mengundurkan diri dari tempat bekerja. Sementara itu dalam Permenaker terbaru, itu juga terdapat tata cara serta syarat bagi para pekerja yang ingin mencairkan JHT. Berikut ini kalian bisa menyimak selengkapnya. Inilah isi Permenaker nomor 2 tahun 2022. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Jaminan hari tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Yang kedua, peserta JHT yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Yang ketiga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Republik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang keempat, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan. Bab 2 Persyaratan dan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Bagian ke-1. Pasal 2 Manfaat JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun, kemudian mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Yang bagian kedua, peserta mencapai usia pensiun. Pasal ketiga, manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 atau 56 tahun. Pasal yang keempat. Yang pertama, manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 termasuk juga peserta yang berhenti bekerja. Yang kedua, peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi peserta mengundurkan diri, peserta terkena pemutusan hubungan kerja, dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Pasal yang kelima, manfaat JHT bagi peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf A dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf B diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun. Pasal yang keenam, bagian pertama, manfaat JHT bagi para peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf C diberikan kepada peserta yang merupakan warga negara asing. Yang kedua, manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pada saat sebelum atau setelah peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Bagian ketiga, peserta mengalami cacat total tetap. Pasal 7, manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun. Yang kedua, hak atas manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada pasal 1 atau ayat 1 diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap. Bagian ketiga, mekanisme penetapan cacat total tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, peserta meninggal dunia. Pasal 8, manfaat JHT bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C diberikan kepada ahli waris peserta. Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama, janda, duda atau anak. Dalam hal janda, duda atau anak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 atau ayat 2 tidak ada manfaat JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut. Yang pertama, keturunan saudara peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua. Kemudian saudara kandung, mertua, dan pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta. Yang keempat, dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf D tidak ada. Manfaat JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kelima, persyaratan pengajuan manfaat jaminan hari tua. Pasal ke-9, pengajuan manfaat JHT bagi para peserta mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A dengan melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya. Yang kedua, persyaratan pengajuan manfaat JHT bagi peserta mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi para peserta yang mengundurkan diri dan peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, pengajuan manfaat JHT bagi peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf C dengan melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia dan paspor. Pasal ke-10, pengajuan manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B dengan melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan dokter pemeriksa dan atau dokter penasihat. Dan yang ketiga, kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya. Pasal ke-11, pengajuan manfaat JHT oleh ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C dengan melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang, surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau surat penetapan ahli waris dari pengadilan, kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya dari ahli waris dan kartu keluarga. Kalau bagian sini kita skip aja, kemudian kita langsung di pembayaran manfaat jaminan hari tua. Manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta atau ahli warisnya jika peserta meninggal dunia. Bab ketiga, ketentuan penutup. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15, Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Jadi itu guys informasi yang dapat saya berikan buat kalian terkait info bahwa jaminan hari tua akan bisa dicairkan kalau kalian sudah memasuki usia 56 tahun. Jadi berita ini juga mempunyai banyak masalah atau memberatkan kepada pekerja. Semoga saja pemerintah bisa memberikan solusi terkait peraturan yang telah dikeluarkan ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa berikan like, komen, share, hingga subscribe. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Thank you.